belajar adab, Dis. Kalau Oke, bicara baik. sama Saya orang, tunjukkan misalnya ayatnya sambil dalam tangisan, Quran. Saya itu tunjukkan ayatnya namanya dalam Quran kurang gimana? ajar. Saya tunjukkan ayat dalam Quran gimana? Bahwa Silahkan kamu tunjukkan. baik. Silahkan tunjukkan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-34 ya. Baca. Al-Ahzab saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan sesungguhnya orang Islam, Allah dan para malaikat penyembah Muhammad. Al-Ahzab 56. Mana dalilnya seperti itu? Gimana? Mana ada dalil seperti itu? Baik, saya Nah, ada nanti saya tunjukkan. Al-Ahzab 56. Di situ salahnya kamu, Dis. Makanya kamu tuh selalu diincar itu oleh Allah, manusia. Tuhannya, sebentar, Tuhannya Allah itu Muhammad. Itulah penyebabnya. Kenapa Tuhannya Allah itu Muhammad. Itu penyebabnya kenapa aku kangen sama kamu. Nah itulah penyebabnya. Nah, kan nggak percaya nih. Nah, itu perintah bahwa Nabi Muhammad itu mau dituhankan. Baik, saya tunjukkan. Woi, thank you, makasih Bang Aman. Nih, saya tunjukkan ya. Al-Ahzab ayat ke 56. Allah dan para malaikat mereka bersolawat kepada Muhammad. Muhammad ini Tuhannya Allah. Gimana? Kok terjeda? Jangan kabur, nanti kamu kabur lagi di tangan saya. Di tangan saya nih. Lihat, kita lihat apakah dia kabur? Rusdi, jangan lari. Nah, baik. Surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Baik, sekarang saya tanya. Allah dan para malaikat dan umat muslim semuanya bersolawat nggak kepada Muhammad? Kamu tahu nggak arti salawat itu apa? Ya udah, apa artinya? Kamu dulu yang kan solawat ya sholat gimana? Sholat gimana? Ya sudah. Makanya kan kalau saya ngomong kan selalu salah. 13 tahun mempelajari Al-Quran itu. Kalau saya ngomong kan salah. Mengertikan arti sholawat saja kamu tidak tahu itu. Ya sudah. Kalau saya ngomong kan salah. Ya udah, apa sholawat? Sholawat itu artinya rahmat itu, Dis. Itu kalau sholawatnya rahmat. Sholawat kok rahmat gimana? Sholawat itu bentuk jamak dari sholat. Bentuk jamak apa kamu, Dis? Yaudah. Kamu itu mana ilmu nahwumu? Kamu bilang-bilang jamak kamu. Kenapa sholawat tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Coba kalau kamu itu mengerti itu jamak apa itu namanya tuh? Coba. Sholawat itu jamak apa itu? Coba. Sholawat ini bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya? Kamu ini sembarangan, kamu ini mengartikan Al-Quran seenaknya. Kok seenak? Udah, saya balikin lagi kamera saya. Coba, sebentar. Ingin kenal dekat sama kamu. Coba, saya balikin kamera saya. Itulah penyebabnya. Mana kameranya mana ini? Sebentar. Mana kamera saya? Kok hilang? Dulu. Mana kamera saya ini, teman-teman? Kok jadi hilang kamera saya? Mana kamera saya, teman-teman? Oh, ini ke depan. Ternyata naik ke atas. Sebentar. Nah, oke. Apa arti sholawat kalau begitu? Sholawat itu adalah rahmat, Dis. Kalau sholawatnya Allah terhadap Nabi Muhammad, itu berarti Allah memberi rahmat terhadap nabinya. Kalau memberi rahmat itu artinya rahmat. Sholawat ke rahmat karang. Kamu ini tidak ngerti, tidak paham bahasa Arab. Coba kamu rahmat itu bahasa apa? Kamu ini rahmat itu bahasa apa? Kamu yang ngaku 13 tahun mempelajari Al-Quran itu di mana kamu itu? Ya udah, kata dasarnya sholawat apa? Tidak bisa membedakan arti rahmat dan rahman kamu ini. Kata dasarnya sholawat apa?
Solawat yang dimaksud di situ adalah rahmat. Bukan yang dimaksud kata dasar. Tahu nggak kata dasar? Solawat dari hambanya itu yang ditujukan terhadap Nabi dasar. Muhammad. Mohon kepada Allah Rusdi. agar rahmatnya Allah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Berarti Allah memohon kepada siapa? Jadi Allah kamu memohon kepada siapa? Ayat Al-Quran kamu. Sekarang Allah aku mau memohon tanya, kepada siapa? Yesus Tuhanmu itu lari kemana-mana. Allah memohon rahmat kepada siapa? Bukan memohon itu memberi. Allah itu memberi Kamu mengedit Al-Quran kepada hambanya. Kamu mengedit Al-Quran. Manusia itu memohon rahmat kepada Allah untuk dikaruniakan kepada nabinya. Salah, Karena solawat. kamu yang tidak tahu. Kalian ini suka mengedit Al-Quran. Ternyata seperti itu teman ilmu kamu itu. Kamu mengedit Al-Quran, Rusdi. Di situ tidak ada Allah rahmati, nggak ada. Yaitu selawat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat Allah. Solu itu apa? Yaitu memberi rahmat 'alan nabi itu terhadap Nabi Muhammad. Ya udah, gini aja, saya turutin maunya mereka. Sekarang aku mau tanya tentang saya turutin Tuhanmu. sebentar, saya turutin mau kamu. Allah memberi rahmat. Allah memberi rahmat. Tuhanmu hidup kekal apa enggak itu? Allah memberi rahmat, sekarang betul. Aku tanya tentang Tuhanmu. Kamu kan sudah tanya pada saya. Kalau berarti malaikat juga memberi rahmat. Tuhanmu hidup kekal apa enggak itu? Allah memberi rahmat, malaikat memberi rahmat. Tuhanmu hidup kekal apa enggak? Takut kan ditanya kan? Siapa takut ditanya? Iya, tadi kamu kan sudah mengedit Al-Quran. Yang memberi rahmat itu adalah Allah. Malaikat itu adalah tangan kanan minum dulu, Allah. minum dulu. Nah, gitu kan ini. Nih, coba. Tadi kamu bilang sholawat itu artinya memberi rahmat. Sekarang giliran aku sekarang mau tanya tentang Tuhanmu. Belum selesai. Tuhanmu itu maha hidup enggak? Tenang. Tadi Allah kamu katakan memberi rahmat, betul? Iya. Oke. Terus malaikat memberi rahmat. Iya. Terus umat muslim juga memberi rahmat. Bukan memberi, memohon. Tadi kan dirubah-rubah kan? Bukan, bacaannya begini, Dis. Coba nih, sebentar. Saya balikin dulu kamera saya. Allahumma sholli. Sebentar, saya balikin dulu kamera saya nih. Allahumma itu pengganti dari huruf nida. Baik, saya balikin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Bersolawat tadi artinya memberikan rahmat. Memberi rahmat itu. Oke, memberi rahmat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, memberi rahmatlah juga kamu untuk Nabi, betul? Bersolawatnya itu artinya memohon solawat kepada Allah. Buktinya bacaannya itu begini, bacaan solawat hamba, solawat dari umat. Gak ada di sini bacaan solawatnya. Allahumma sholli. Kamu baca itu teks aslinya itu. Oke, baik. Saya bacakan teks aslinya. Untuk solawat itu seperti apa? Saya bacakan teks aslinya. Seperti apa itu? Innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa salli mutaslima. Di mana itu salah kamu itu? Oke. Sekarang yang menjadi titik sentral siapa di sini? Membaca kalimat itu saja kamu tidak tahu yang ya udah tidak tahu. Jadi yang membaca titik sentral siapa? Yang menjadi titik sentral siapa? Yang menjadi titik sentral siapa di sini? Titik sentralnya apa? Yang menjadi pusatnya di sini siapa? Pusatnya apa? Pusat Indonesia. Pusat daripada orang yang bersolawat. Pusat dari orang yang bersolawat siapa maksudnya? Kan Allah bersolawat, malaikat bersolawat, umat muslim bersolawat. Berarti yang menjadi pusatnya Allah memberi solawat itu. Iya, intinya yang menjadi pusatnya siapa di sini? Pusat apa? Baik, saya ulangi pelan-pelan. Dia pura-pura pengak, teman-teman ya. Baik. Allah, malaikat,
umat muslim semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Allah itu bersolawat kalau nabinya itu memohon solawat kepada Allah. Ditambah-tambahin lagi kan? Buktinya, kita bicara solawat ini. Coba, Allah, dengar. Coba Allah, kamu malaikat. Tenang dulu, Rusdi. Tarik napas dulu. Tarik napas dulu, pelan-pelan biar selesai. Telinganya, biar selesai. Telingamu ini. Telinganya buka ya. Aku akan baca dan ya. para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Dengar telingamu. Umat bersolawat kepada Muhammad. Berarti di sini yang menjadi sentralnya siapa? Dengar telingamu. Nah, langsung ketakutan. Jadi Muhammad di sini menjadi sentral. Muhammad dikelilingi malaikat, dikelilingi Allah dan dikelilingi umat muslim. Makanya, nah, saya balikin dulu kamera saya. Kalau kamu sudah tidak ada jawaban lagi, itu kamu jangan. Saya balikan dulu kamera saya. Dengarkan. Jadi Allah, para malaikat, umat muslim, semuanya mereka dalam satu barisan bersolawat kepada Muhammad, betul? Apa kamu kok nambah-nambah? Sudah aku jelaskan. Kan? Kok kamu pinter-pinter ini? Baik, adakah di situ Muhammad bersolawat kepada Allah? Tadi. Tenang. Sudah aku jelaskan dari tadi. Kamu ngomong terus tenang, tarik nafas. Hembuskan. Sudah? Baik. Allah, para malaikat dan umat muslim, mereka bertiga bersolawat kepada Muhammad, betul? Jadi mereka mengelilingi Muhammad, betul? Jadi Muhammad yang ada di pusatnya, betul? Betul nggak? Pusatnya itu adalah Allah di. Allah dari mana? Pusatnya Muhammad gimana sih? Kamu simak baik-baik oleh telingamu itu ya. Buktinya Allah, para malaikat, orang-orang Islam semuanya bersolawat kepada Muhammad, sedangkan Muhammad tidak bersolawat. Ini artinya itu tidak bersolawat. Coba dengar, pasang telinga baik-baik ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, yaitu memberi rahmat, bersolawat atas Nabi Muhammad, bersolawat kepada Muhammad. Terus umat muslim juga, betul? Umat muslim juga kan? Tentang solawatnya Allah terhadap Nabi. Jadi jangan bahas solatnya. Semua mereka bersolawat kepada Muhammad kan? Rahmat terhadap nabinya. Kalau solawatnya berarti yang menjadi pusat pemujaan, pusat dari solawat, yang menjadi pusat dari solawat adalah Muhammad, betul? Pusat solawat adalah Nabi Muhammad. Gimana kamu? Pura-pura penga kan, dia pura-pura penga ada di sini. Kamu ini bicara pura-pura botol. Pura-pura botol. Sekarang siapa yang menjadi pusat solawat di situ? Ya, solawat itu yang untuk Nabi Muhammad. Oke, ada nggak Muhammad sholat? Muhammad solawat kepada Allah nggak? Adalah Allah. Oke, Muhammad solawat kepada Allah nggak? Pemberi rahmat itu adalah Allah, pemilik rahmat itu. Muhammad solawat gak kepada Allah? Islam, yaitu memohon kepada Allah. Langsung ngeles dia kan? Memberikan rahmatnya kepada langsung Nabi dia pura-pura pengak, dia terbeban. Mukanya udah terlihat beban jelas. Jelas. Tidak bisa membantahnya lagi. Sekarang kamu ini, coba, apakah Muhammad bersolawat kepada Allah? Sudah sih, apa? Apakah Muhammad bersolawat kepada Allah? Muhammad bersolawat kepada Allah. Muhammad itu sendiri memohon kepada Allah. Memohon dari mana? Enggak pernah Muhammad mohon kepada Allah. Yang ada Allah. Yang ada Allah menuhankan Muhammad. Kamu ini Muhammad buktinya Allah kerjanya menurutin hawa nafsu Muhammad. Memutar-mutar ayat Al-Quran, kamu ketemu saja dengan saya. Tak putar mulutmu itu. Di mana di situ saya memutar-mutarnya? Ya, buktinya kata kamu tadi itu. Betul tidak bahwa Allah menuruti hawa nafsu Muhammad? Bahwa ada Allah itu menuhankan Nabi Muhammad, di mana dalilnya? Baik. Kamu jangan ngarang tentang ajaran Islam kamu. Kamu jangan sok tahu tentang ajaran Islam. Baik. Ngaku-ngaku belajar Al-Quran 13 tahun. Baik. Baca ayat yang tadi itu saja kamu muter-muter sana sini, tidak tahu. Baik. Ngaku-ngaku pintar. Baik. Kalau misalnya saya tunjukkan, bahwa Allah menuruti hawa nafsu Muhammad, gimana? Atau kamu berdebat langsung ke Madura? Coba buktikan ilmu kamu itu.
Nanti saya ke sana, kamu nanti nangis. Iya paling kamu tak cekik paling. Lu katanya mau berdebat. Kamu debat offline maupun online, kamu tak kira menang, Dis. Kalau saya debat, nanti kamu marah-marah. Nanti kamu suruh kesetanan. Gimana sih? Yang kesetanan itu siapa? Setan buktinya itu dari tadi kamu kesetanan, emosi terus. Yang nama Lucifer itu bintang timur itu siapa? Yang punya buktinya dari tadi kamu marah-marah terus, emosi tinggi, kemampuan nol. Gimana sih? Rusdi, kamu ini Lucifer emosinya tinggi, tapi kemampuannya nol. Nggak punya kemampuan. Kamu yang tidak dapat, coba saja, coba sekarang jawab. Tadi kamu bilang Muhammad Tuhanmu itu siapa? Menjadi Tuhanmu itu siapa? Allah sholawat kepada Muhammad. Jibril para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Umat muslim bersolawat kepada Muhammad. Berarti kan Muhammad di sini yang menjadi sentral. Betul? Betul nggak? Nggak ngaku dia kan? Takut dia jawab itu. Nih kita bikin 3 perumpamaan ya. Ini Allah. Ini umat muslim. Kemudian ini para malaikat. Semuanya ketiga-tiganya bersolawat kepada Muhammad. Betul nggak? Ya. Betul nggak? Nah ya. berarti yang menjadi pusat tempat persolawatan siapa? Coba saya tanya. Bunyi sholawat itu seperti apa? Berarti Muhammad menjadi pusat sesembahan kalian. Kamu yang nyembah iblis. Allah nyembah Muhammad. Para malaikat nyembah Muhammad. Umat muslim nyembah Muhammad. Gimana? Ketika saya mengatakan fakta, sini kamu dis, sini kamu dis. Berarti kalian tiada mampu untuk diskusi, kalian hanya mampu mempersekusi. Kamu tidak mampu itu membelintir, akhirnya kamu memelintir ayat, memaknai ayat. Di mana melintirnya? Kan betul Allah, para malaikat, umat muslim bersolawat kepada Muhammad. Ternyata buktinya kamu nol. Dari tadi yang memelintir siapa, Rusdi? Sekarang berhenti kamu ngaku mempelajari Al-Quran kamu. Kok berhenti kamu di hadapan saya karena kamu barusan membaca ayat Al-Quran. Kamu sudah tahu. Coba gini aja, Rusdi. Kalau lagi bicara sama orang gini, itu gini aja. Oke, kita lupakan itu. Gini. Gini, kita lupakan. Rusdi, kira-kira kalau saya berdebat dengan umat Islam offline, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku kangen sama kamu itu. Berarti kalian bukan mau berdebat kan? Kalian mau menghalalkan darah. Iya, aku kangen. Ya orang-orang kafir yang sejenis kamu itu yang halal darahnya, Dis. Gimana? Karena orang kafir seperti kamu itu adalah orang kafir harbi namanya. Orang kafir yang menyalahi aturan tentang Islam, yang merongrong ajaran Islam. Contohnya tadi ayat Al-Quran dipelintir oleh kamu itu. Buktinya harus diapain? Apa? Darahnya apa? Darahnya dimakan kalau darahnya kalau sama orang Kristen itu. Apakah yang saya katakan tentang agama Islam sejak saya membuka channel ini, siaran ini, pernah ada fitnah? Tadi itu, barusan itu. Kan fakta bahwa Allah, para malaikat dan umat muslim semuanya bersolawat kepada Muhammad. Sebenarnya kemudian oleh kamu dipelintir. Buktinya tenang, coba tenang. Yang saya katakan, kamu tadi mengartikan ayat Al-Quran bahwa itu yang memberi rahmat itu adalah umat kepada Nabi Muhammad. Coba tenang. Biar saya bisa ngomong, biar gantian. Itu umat biar itu gantian. Hanya memohon kepada Allah. Tenang, Rusdi, tenang itu ya. Itu bukti bahwa kamu telah mempelintir ayat Al-Quran kamu itu. Ketika saya mengatakan fakta tentang agama Islam, Allah bersolawat kepada Muhammad, para malaikat bersolawat kepada Muhammad, umat muslim bersolawat kepada Muhammad. Berarti Muhammad inilah yang menjadi pusat
Agama Islam, baik Allah, baik para malaikat, baik umat muslim, semuanya mereka duduk satu bangku menyembah-nyembah Muhammad. Di situ bukti, di ucapan yang seperti itu bukti bahwa kamu itu telah menyesatkan ajaran Islam. Itu kan fakta yang saya katakan. Makanya orang-orang banyak yang ingin jumpa sama kamu, Dis. Mau ngapain? Kangen sama kamu. Iya. Rusdi, kalau saya mengatakan fakta seperti itu kan memang pahit. Kenyataannya memang kalian ini adalah pengkultus, pemuja Muhammad. Itu. Ketika saya katakan tentang fakta, kenapa kalian marah-marah? Kemudian dipelintir. Artinya dipelintir karena kebotolannya takut ketahuan. Dipelintirnya di mana? Itu barusan itu sudah saya jelaskan. Bunyi sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu nggak kamu arti Allahumma sholli itu? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad. Bagaimana? Gimana? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya. Nah, disitulah berarti pusat permohonannya itu adalah Allah. Itu yang benar. Baik, kalau Allah sholawatnya gimana? Kalau Allah sholawatnya gimana? Udah ditelepon kan kamu kan? Udah ditelepon rumah sakit jiwa tuh kamu tuh. Nah, coba kalau Allah salawatnya gimana? Ya itu ilallahu malaikatahu yusholluna itu salawatnya Allah itu. Allah bersalawat. Allah bersalawat. Ya Allah. Allah yang satu lagi. Limpahkanlah selamat. Terus gimana? Kamu itu kamu itu gendeng. Terus gimana? Ya udah, Allah gimana salawatnya Allah? Ingin mempelintir ayat Al-Qur'an. Ya sudah, salawatnya Allah gimana? Kamu memang bodoh atau kamu ini memang pura-pura bodoh? Ya udah, coba salawatnya Allah gimana? Bodohnya. Gimana Allah salawatnya? Yaitu innallahu malaikatahu yusholluna itu salawat dari Allah itu. Sesungguhnya Allah. Allah bilang sesungguhnya Allah rahmat kepada hambanya. Allah bilang sesungguhnya Allah memberikan rahmat kepada Muhammad. Ya Allah. Allah ngomong ya Allah. Makanya saya bilang teman-teman, Allah, para malaikat dan umat semuanya nyembah Muhammad. Berarti benar dibacanya. Rusdi, coba nih. Kamu kan mengajak saya debat offline. Oke? Kita misalnya debat offline nih di Madura misalnya, di Sampang atau di mana, ya kan? Kira-kira nih, ketika nanti kita debat offline kita adakan di Madura. Terus saya bilang bahwa Allah, para malaikat dan juga umat muslim semuanya bersolawat kepada Muhammad. Berarti di sini yang disembah-sembah, yang dipuja-puja adalah Muhammad. Kira-kira kalau saya ngomong gitu gimana? Ya, tentunya ditanya seperti apa solawatnya umat. Solawatnya umat, kalau menurut karangannya orang Islam, ya Allah berikanlah keselamatan atas Muhammad. Ya. Nah, terus solawatnya Allah gimana? Solawatnya Allah memberi rahmat. Gimana dia memberi rahmatnya? Telah memberi rahmat kepada Allah dengan kehidupannya itu bukti dari rahmat dari Allah itu. Iya, gimana cara ngomongnya gimana dia? Ya, emang Allah itu bermulut kayak Tuhanmu. Nah, Allah itu beda dengan Tuhanmu. Ya, Tuhanmu. Baik. Nih, kalau saya tunjukkan, baik. Kalau saya tunjukkan Allah berfirman kepada Musa gimana? Berfirman, iya memang berfirman kepada Nabi Musa. Kalau berfirman berarti dia nggak punya mulut. Berfirman nggak punya mulut gimana? Berarti Allah nggak punya mulut. Allah itu tidak bermulut itu. Tidak punya mulut. Tunjukkan nyata itu bermulut. Oke, berarti tapi dia punya wajah nggak? Wajah itu tahu nggak? Kamu arti definisi wajah itu? Sulit ini teman-teman. Sulit ini. Allah baru itu, nemu ya kamu yang sulit. Allah itu punya wajah. Terus dia itu punya tangannya kanan semua lagi. Bener nggak tangannya Allah kanan semua? Tangan yang ada di kamu itu miliknya siapa itu?
Jangan halu kemana-mana. Kok halu? Tangannya Allah kanan semua. Tanya, tangan yang ada di kamu itu miliknya siapa itu? Ya milik saya lah, masa milik kamu? Apakah kamu punya kuasa atas tanganmu? Ya jelas lah gimana. Kemudian jika aku potong tanganmu, apa kamu mampu untuk menyambungkan kembali? Ya dioperasi. Mampu nggak? Kalau ya bisa, buang, kenapa tidak bisa? Bisa kamu, jangan ngarang kamu buktikan kalau kamu bisa nyambung kembali. Sekarang begini saja, jangan ngomong yang jauh-jauh kemana-mana. Gini, kita kembali saja ke tema awal bahwa Allah telah Muhammad telah menjadi sentral. Muhammad telah menjadi sentral pemujaan, sholawat bagi Allah, bagi umat muslim dan para malaikat. Jangan asal bertanya kamu. Gini saja, ketika saya mengatakan yang fakta-fakta tentang agama Islam, kenapa sih kalian marah coba? Karena kamu memelintir, artinya untuk membodohi umat Islam yang masih belum nyampe ilmunya. Itu makanya kita marah gitu. Coba kamu benar-benar. Kamu kalau ingin kamu mau merongrong tentang Al-Quran, kamu belajar benar-benar tentang Al-Quran dulu. Coba, apakah kamu tahu bahwa baik? Apakah kamu tahu bahwa banyak umat Muslim yang mengiyakan saya? Yang mengiyakan kamu? Itu tidak tahu saya. Tidak tahu. Kalau bagi aku, kamu ini adalah orang yang botol. So pintar. Baik. Itu kalau bagi saya. Baik. Tapi banyak nggak orang lain yang mengakui saya? Tidak tahu itu. Bukan urusan saya tuh. Orang lain. Asalnya saya. Iya. Lebih banyak Muslim yang mengakui saya. Mengakui kebotolanmu. Contoh mengakui bahwa Muhammad adalah Raja SEX. Ada juga yang mengakui. Contoh umat Muslim mengakui Muhammad adalah Rob. Banyak yang mengakui. Contoh yang mengakui Muhammad kena sihir. Contoh Muhammad mengakui berhalusinasi. Ternyata tidak tahu. Kamu masalahnya cuman kamu seorang yang tidak mengakui. Yang mengakui banyak, gimana? Iya, yang mengakui itu kan kata kamu itu Dis. Ada semua videonya di sini, gimana? Aku belum tahu kualitas orang yang mengaku kebotolanmu itu. Ya, itu namanya kamu pura-pura tidak tahu bahwa kamu itu adalah botol. Yang kayak begini mau ngajak diskusi offline. Sekarang aku mau nyeroring ya. Sekarang mau Tuhanmu Maha Hidup enggak? Gimana kalau kayak gini mau ngajak diskusi offline? Tuhanmu ya kalau offline kan lebih enak, Dis. Tanggapannya langsung enak. Kalau diskusi offline yang kalau ada offline berdua sama kamu enak tanggapannya jika kamu ngeyel. Kalau berdua nanti masalahnya begini, nanti kalau berdua nanti kamu nangis. Takut menikah. Takut menikah sesama jenis. Karena di dalam ajaranmu membolehkan menikah sesama jenis. Rusdi, coba kira-kira begini, dalam kalau ajaranmu misalnya itu boleh nggak menikah sesama cowoknya itu? Kamu kok ingin lari kemana-mana sih? Kok ingin lari kemana-mana? Karena kamu takut ditanya tentang kitabmu. Baik. Karena takut terbongkar kitabmu itu. Saya tunjukkan dalilnya bahwa di dalam agama Kristen tidak boleh sesama jenis. Gimana? Buktinya yang menikah sesama jenis itu orang Kristen itu ikut dalil apa itu? Ya tanya sama dia, aku tanya sama saya. Mana? Iya. Gini, Kristen itu adalah apa yang tertulis dalam Bible. Quran itu apa yang tertulis dari dalam Quran, betul? Kristen itu pengikut siapa itu? Kamu kalau saya ikutin, jangan lari kemana-mana. Ajaran Kristen itu pengikut siapa itu dulu? Kalau ada orang Kristen menikah sesama jenis, apakah itu ajaran Kristen? Maka kita harus cek bukunya. Kalau tenang, saya belum selesai ngomong, tenang. Katanya mau diskusi dengan baik, tapi nggak bisa diskusi dengan baik gimana? Mau diskusi dengan baik? Coba. Ya, silakan. Ketika ada seorang Muslim, oke. Dia misal nih. Berarti menurut kamu
para orang yang menikah sesama jenis itu berarti salah ya? Tidak sesuai dengan Bible. Itu sesuai dengan Quran. Tidak sesuai dengan Bible ya? Iya, tapi sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran itu. Berdosa. Berarti berdosa. Iya. Berarti berdosa. Berdosa. Tidak sesuai dengan Bible. Tapi itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Nanti saya tunjukkan dalilnya, nanti marah. Nanti teriak darah halal gimana? Iya, darahnya orang kafir harbi itu memang halal, Dis. Contohnya? Contohnya orang kafir yang seperti kamu itu. Darahnya halal? Halal. Kenapa darah saya halal? Karena enak bagi umat Kristen itu. Nggak nyambung ini orang. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan pasangan dari jenisnya sendiri. Ya, maka dari itu akhirnya umat Kristen membolehkan nikah sesama jenis. Kalau dalam Kristen nggak boleh, dalam Islam boleh, ada ayatnya. Perintah Allah itu. Sesama jenis itu masuknya sesama manusianya, Dis. Itu kamu lagi. Kamu telah mempelintir arti dari hadis, dari ayat Al-Quran. Dari mana? Kalau saya tunjukkan ayatnya gimana? Yang dimaksud sesama jenis itu agar tidak menikah dengan binatang. Beda dengan ajaran di dalam kitabmu itu yang boleh menggauli binatang. Sebentar. Kalau di dalam kitabmu iya itu ada. Boleh menggauli binatang, mencolek-colek pantat keledai itu boleh itu. Kan? Udah mulai keluar. Mau ditunjukkan dalilnya? Mau ditunjukkan dalam kitabmu, dalam Biblemu? Bentar, nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya ajaran Islam nih ya. Nih saya tunjukkan nih. Mbak. Ketika nih. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya nih, Allah menjadikan istri-istri dari jenis laki-laki. Lihat. Dasar kamu botol kamu. Dasar botol. Itu artinya itu Dis dari sesama manusianya, Dis. Manusia kok udah diomongin? Binatang itu, Dis. Ngapain kalau sama manusia kok diomongin segala? Itu yang boleh menggauli dengan keledai itu. Ini loh lihat nih. Tanda kekuasaannya dia ciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Dengan sejenisnya yang sama-sama ini loh lihat nih. Bukan diciptakan untukmu. Coba kamu yang baca nih. Coba. Sekarang mau ditunjukkan? Ini loh lihat nih. Dalil di dalam kitab, di dalam Bibelmu. Dijadikan untukmu istri-istri dari jenismu. Istri dari jenismu. Mu di sini laki-laki nih. Istri-istri dari jenis laki-laki. Itu yang kamu ngaku pintar kamu. Mana kamu itu? Katanya kamu 13 tahun kamu belajar Al-Quran. Di situ kualitas kamu. Mana mau diskusi kayak ada apa-apanya. Kayak begini kok mau diskusi offline. Berarti bukan fitnah kata-kata teman saya apologi itu. Kalau kayak begini mau diskusi offline, yang ada kalian nanti mewek nangis. Mulutmu dikupelintir gitu. Karena mewek nanti kalian kalau kayak gini caranya. Makanya kupelintir. Apalagi nanti saya buktikan bahwa Muhammad kena sihir, tambah mewek lagi. Wajar. Kalau Nabi Muhammad kena sihir karena beliau manusia wajar. Ini yang kena sihir akibatnya halusinasi. Tuhan Yesusmu. Loh, Muhammad bukan, Muhammad itu Tuhan gimana? Sama orang-orang Romawi, sama tentara Yahudi itu. Kan ditelanjangi, ditombak, ditusuk, ditampar itu, diludahi. Ini bangkit. Tuhanmu yang luar biasa itu. Bangkit kan? Dan Tuhanmu Muhammad sampai sekarang masih dikuburin gimana? Nabi Muhammad mati wafat wajar. Ini Tuhanmu mati. Muhammad itu Tuhanmu gimana? Secara Tuhan dibilang mati. Lalu dikubur 3 hari. Mati Muhammad gimana? Setelah bangkit kemudian dijadikan Tuhan. Tak taunya yang mati dari kuburan itu adalah hantu.
Lah Muhammad sampai sekarang masih di kuburan gimana? Kalau bangkit dari kuburan malam-malam itu ada sosok malam-malam bangkit dari kuburan itu namanya apa, Dis? Tuhan apa hantu? Ayo jawab. Jadi begini, kalian itu kan pengikut Muhammad yang ada di kuburan. Jadi, betul. Yang ada di kubur, yang dikubur 3 hari kemudian telah 3 hari bangkit itu siapa itu? Itu namanya dahsyat, itu namanya hebat. Oh, berarti hantu itu dahsyat berarti, Dis. Siapa? Sebutin namanya siapa? Ya, hantu yang keluar dari kuburan itu dahsyat. Sebutin namanya. Namanya siapa? Namanya siapa? Apa? Yang kamu sebutkan itu siapa? Kalau makhluk keluar dari kuburan itu kalau di sini siapa namanya? Hantu Namanya siapa? Ya hantu. Ya, orang nggak ada kok, itu halu kamu. Kalau yang keluar dari kuburan. Lalu siapa itu? Yang bangkit dari kuburan di hari ketiga itu? Yang siapa mati itu? Bangkit itu Yesus. Di hari ketiga itu siapa? Sedangkan yang kamu katakan di sini mati kemudian bangkit, nggak ada. Ngarang bebas saja. Siapa yang mati 3 hari dikubur kemudian bangkit itu siapa itu? Yesus. Yesus, Tuhanmu kan? Iya. Tuhanmu kan? Iya. Tuhanmu berarti Tuhanmu mati kan? Lah Tuhanmu sampai sekarang masih mati di kuburan gimana sih? Bukan Tuhan saya itu. Itu bukan Muhammad Tuhan. Itu Tuhan itu kalian. Itu utusan Tuhan. Baik. Manusia saya putarkan. Mereka ini tidak percaya teman-teman kalau Muhammad itu adalah rohnya mereka. Aduh, mengadu domba gimana? Ustaz ini. Video ceramah ini. Dasar kamu tidak ada ilmu kamu. Kok mengadu domba? Saya tidak mengadu domba. Yang mengatakan Muhammad Tuhanmu itu adalah pendebat Muslim sendiri. Seorang apologet Muslim. Saya putarkan biar kamu dengar. Nanti kalau saya yang ngomong nanti kamu nggak percaya. Perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Tuh, percayalah Muhammad Rob kita. Rob kamu masih ada di kuburan. Rob itu siapa? Rob apa itu? Rob itu apa? Anti Rob itu. Jadi Muhammad Rob kamu nggak? Anti Rob itu apa? Muhammad Rob kamu nggak? Arti Rob itu apa? Nggak berani nanya kan, ngeles kan? Arti Rob itu apa? Muter ya, muter. Arti Rob itu apa nih? Oke, Muhammad Rob nggak? Kamu yang mau memelintir arti Rob itu. Yaudah, sekarang saya tanya, Muhammad itu Rob tidak? Nabi Muhammad itu adalah Nabi, adalah Rasul itu. Rob bukan dia. Rasul beliau itu. Oke, jadi statement ini sesat nih, yang mengatakan Muhammad itu Rob. Aku. Nggak tahu, dari dulu nggak tahu terus. Bukan urusanku itu. Bukan urusan. Tanya pada dia. Tanyakan pada orang. Nih, jangan tanya pada saya. Saya tunjukkan lagi. Bagi saya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Bukan cuma satu yang mengakui Muhammad Rob. Coba nih dengerin. Kalau karena kata Rob itu di dalam firman kami ini hanya disandangkan kepada Rabbul Alamin. Apakah Aminah Muslim? Dijawab dulu. Dia jawab. Apakah Muhammad itu Rob? Iya. Oke. Apakah Aminah Muslim? Muslim? Oke. Apakah Aminah menggendong Muhammad? Iya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ngeles mereka, pas saklar kan. Apakah Tuhan murid? Jadi Muhammad itu ada saklarnya teman-teman. Robnya ada saklar. Kalau ngomong sama saya dia robnya mati. Nite pada ibunya. Tuhanmu dikeluarkan dari selangkangan. Loh, memang Muhammad keluar dari mana? Kalau Nabi Muhammad manusia wajar bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan wajar. Muhammad keluar dari mana? Dilahirkan. Ini Tuhanmu dilahirkan. Muhammad keluar dari mana? Coba. Ini yang kurang ajar. Muhammad keluar dari mana? Kalau Nabi Muhammad keluar dari rahim wajar karena manusia. Muhammad keluar dari mana? Nabi Muhammad keluar dari rahim ibunya itu wajar. Selangkangan nggak? Keluar dari selangkangan? Iya wajar. Sekarang Tuhanmu keluar dari mana? Tuhanmu keluar dari mana? Muhammad keluar dari selangkangan? Tuhan Yesusmu keluar dari mana? Muhammad keluar dari selangkangan nggak? Tuhan Yesus mau keluar dari mana? Langsung ditanya, langsung meninggal dia. Tuhan Yesus mau keluar dari mana? Kenapa Anda menghina yang keluar dari selangkangan, sedangkan Muhammad keluar dari selangkangan? Ya,
Nabi Muhammad itu Rasul, utusan. Jadi Ini Muhammad, jadi Tuhan Allah, Yesusmu keluar dari selangkangan sebentar. apa enggak? Allah kalian itu menyembah yang keluar dari selangkangannya Aminah. Gimana? Mana dalilnya bahwa Allah itu menyembah Nabi Muhammad? Allah bersolawat kepada Nabi. Bersolawat itu artinya bukan menyembah, Bis. Terus Kamu apa dasar solawat kamu itu? bodoh. Apa solawat itu kata dasarnya? Solawat itu adalah rahmat. Solawat kok rahmat? Solawat itu kata dasarnya solu. Artinya apa? Bersolat. Solat seperti kalian Solu dengan solawat itu lain, beda tulisan di beda kata itu. Solu dengan solawat itu beda kata itu. Dasar Bener, kamu ngaku-ngaku pintar, bener nggak? kamu Patuh tentang dan Islam. taat, Kamu patuh tidak dan bisa taat membedakan arti kepada yang bahasa keluar solu dari dengan selangkangannya solawat. Aminah. Sama saja dengan patuh kepada Allah. Jadi marahin istrinya dia. Udah batuk dia. Udah batuk dia. Udah, Tuhanmu itu keluar dari selangkangan apa enggak? Tuhan Kamu Yesusmu itu keluar dari selangkangan apa enggak? patuh kepada yang keluar dari selangkangannya Aminah, setara dengan patuh sama Allah. Gimana? Tuhanmu keluar dari selangkangan apa enggak? Masalahnya apa kalau keluar dari selangkangan Ya, itu? masalahnya apa? Ini perbandingannya dengan Nabi saya, Nabi Kamu tadi, Muhammad. kan kamu tadi yang mempermasalahkan Kalau yang Nabi keluar dari Muhammad keluar dari selangkangan. rahim itu Gimana sih? wajar. Ini yang kurang ajar kalau Tuhanmu dikatakan keluar dari selangkangan. Robmu saja keluar dari selangkangan kok. Gimana? Iya, Tuhan mau keluar dari mana? Keluar dari mana? Tuhan Yesusmu. Robmu keluar dari selangkangan tidak masalah. Rob Tuhan Anda Yesus keluar mau dari keluar dari selangkangan mana? masalah. Aneh. Anda ini. Tuhan Yesusmu keluar dari mana? Di mana ada umat Islam Di menuhankan Nabi Muhammad? mana masalahnya Di mana ada kalau umat Islam keluar menyembah dari Nabi selangkangan? Tuhanmu itu keluar dari selangkangan. Kalau saya tunjukkan robnya Yusuf keluar dari selangkangan gimana? Robnya apa? Kalau saya tunjukkan Arti robnya rob apa? Nabi Yusuf di dalam Al-Quran keluar dari selangkangan Arti- gimana? Arti apakah Rob itu adalah Allah itu? Apakah Rob itu adalah Allah itu? Nah itu. Kenapa kamu itu memprotes Kristen Gimana? robnya keluar dari selangkangan sedangkan robmu Arti keluar Rob itu dari apa? selangkangan? Arti Rob itu apa? Arti Rob itu apa? Makanya, Arti dari kata roh itu apa? makanya, apa arti kurios itu? Apa arti kurios itu? Arti kurios itu apa? Ya sama kayak rob itu. Ya sama, apa artinya Rob? Sesuatu yang kepadanya Sesuatu Anda apa? menaklukkan diri. Menaklukkan diri gimana? Anda kan menaklukkan diri sama Muhammad, menaklukkan diri kepada mayat, gimana? Apakah di situ adalah Rabbul Alamin? Kamu menaklukkan diri kepada mayat. Menaklukkan diri kepada mayat siapa? Mayatnya Dis? Muhammad, Ya, gimana kamu sih? yang menuhankan mayat. Kamu yang menuhankan mayat, Dis. Yesus Sudah itu tahu bukan itu mayat. menuhankan kamu. Rusli, Yesus itu bukan mayat. Yang mayat itu Muhammad, anaknya Aminah. Sekarang yang Gimana? mati kemudian keluar dari kuburan itu siapa itu? Kalau orang bangkit itu Bukan namanya mayat bukan itu. mayat. Yang mayat itu keluar yang dari masih di dalam itu setelah kuburan. kematian itu siapa itu? Yang keluar Capek. dari kuburan Sampai capek setelah dia mati kita 3 turutin. hari Coba, Pak. itu bukan mayat. Itu namanya mayat hidup. Kalau di sini mayat hidup itu namanya Di mana di situ ada mayat hidup? Di mana di situ ada mayat hidup? Mayatnya siapa yang hidup? Ya malam-malam hantu itu, udah kelihatan Kan itu. halu lagi kan? Halu lagi Penampakan kamu. itu. Siapa Hantu. namanya? Di Madura siapa namanya yang sudah mati hidup lagi siapa? Hantu itu. Hantunya Hantu. siapa? Namanya Hantu. siapa? Hantu, ya tidak ada namanya hantu. Ya Kalau berarti bersama berarti dikasih kamu nama. halu. Berarti Kalau kamu sama namanya dikasih halu. nama. Dibalik jadi hantu dijadikan Tuhan. Padahal hantu. Berarti itu namanya kamu halu, Rusli. Rusdi. Halu Kan kamu saya suruh menunjukkan siapa kamu namanya. Tuhanmu aja mati kamu. Tuhanmu mati Yesus enggak? kami itu bangkit, Tuhanmu Rusdi. mati enggak? Tuhanmu Kalau mati masih enggak? ada di kuburan berarti mati Ya. namanya. Orang bangkit kok Tuhan- mati gimana Tuhanmu sih? mati enggak? Ada saja sih. Tuhanmu mati enggak?
Bangkit. Ya. Ya mati enggak? Bangkit. Ya mati enggak? Bangkit. Bangkit ya setelah mati bangkit enggak? Ya bangkit. Bangkitnya setelah mati apa enggak? Bangkit lah. Kalau cuma cerita bangkit, nonotku pun juga bangkit setelah mati, Dis. Ya mana berarti mati? Sama. Apa kamu belum itu belum mati namanya kalau mati. Kalau udah dipotong baru mati. Itu kemudian bangkit gitu. Kalau udah dipotong nggak bisa hidup lagi. Sama. Gimana? Ini Tuhanmu mati nggak setelah mati? Yang masih mati di kuburan itu Muhammad. Rusdi gimana sih? Tuhanmu mati nggak? Yang masih di kuburan itu sampai sekarang Muhammad. Yang masih kalian mohon-mohon ya Allah, limpahkanlah kepada Muhammad keselamatan ya Allah. Yang mati itu Tuhan siapa? Berikanlah keselamatan kepada yang di kuburan itu ya Allah. Kok kamu bilang-bilang kamu itu capek mau menghina Yesus tuh kamu capek, nggak bakal bisa karena Yesus kami bangkit. Karena Yesusmu memang hina. Karena Yesus yang kamu maksud itu adalah memang ditelanjangi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu suci. Itu. Kok hina gimana? Yang hina itu yang menikahi anak di bawah umur itu yang hina. Gimana? Yang digantung di tiang salib itu siapa itu? Yang hina itu menikahi anak di bawah umur. Terus yang mati terhina di tiang salib itu orang siapa? Minum kencing onta. Yang mati terhina di tiang salib itu Tuhannya siapa itu? Tuhannya siapa yang mati terhina di tiang salib itu? Yang hina itu masih dalam kuburan yang kalian minta-minta itu. Allah, limpahkanlah keselamatan ya Allah kepada anaknya Aminah ya Allah. Yang keluar dari selangkangannya Aminah ya Allah. Yang keluar dari kuburan itu Tuhanku. Tuhanku yang kalau hantu itu nggak bisa keluar dari kuburan. Siapa hantunya? Siapa yang keluar dari kuburan? Berarti Yesus itu keluar dari mana? Yesus itu keluar dari mana? Di mana contoh orang yang keluar dari kuburan di Madura siapa? Yesus yang keluar dari kuburan itu siapa itu? Yesus mau keluar dari mana? Dia lari terus dari tadi. Kamu kan bilang kalau keluar dari kuburan itu namanya hantu. Siapa? Saya tanya iya, siapa? Berarti Tuhanmu hantu enggak? Tuhanmu hantu enggak? Bukan. Tuhanmu hantu apa bukan? Bukan. Kan yang keluar dari kuburan itu siapa itu? Yang keluar dari kubur. Yang bangkit dari kubur Yesus. Ya, yang keluar dari kuburan itu. Yang bangkit dari kuburan kemudian keluar dari kuburan itu siapa itu? Yesus. Yesusmu itu Tuhan enggak? Tuhan apa bukan? Iyalah. Yang keluar dari kuburan itu hantu apa Tuhan? Sampai capek dia. Sampai capek dia nanya. Udah mau. Terus lanjut lagi. Apa lagi pertanyaanmu? Udah capek? Udah capek? Yang mati di dalam yang salib itu siapa? Udah capek? Udah capek yang belum? Mati telanjang di tiang salib itu siapa itu? Udah capek belum kamu? Udah tidak punya jawaban. Sih? Kenapa kalian tuh kok benci sekali sama Yesus tuh? Kenapa? Sudah tidak mampu menjawab. Lalu sebaliknya kenapa kamu kok benci juga kepada Nabi Muhammad? Saya tidak benci sama Muhammad. Saya cuma menjelaskan kalau kamu tidak benci, kenapa kok kamu pelintir-pelintir? Di mana saya melintirnya? Pelintir ayat. Di mana saya melintirnya? Buktinya tadi itu. Yang mana? Tadi yang telah kau ucapkan kepada aku itu. Banyak yang mana? Sebutkan satu contohnya. Tadi yang memelintir ayat Al-Quran tentang sholawat itu, kemudian kamu anggap bahwa Nabi Muhammad itu yang memelintir sholawat, kamu pelintir jadi merahmat. Gimana sih? Sholawat kok jadi rahmat? Gimana? Bunyinya sholawat. Malaikat bersolawat kepada Muhammad. Para manusia bersolawat kepada Muhammad. Allah bersolawat kepada Muhammad. Berarti tiga-tiganya bersolawat kepada Muhammad. Kamu pelintir. Berarti di situ yang disembah itu Muhammad. Gimana? Di mana ada orang Islam menyembah Nabi Muhammad, di mana? Tunjukkan dalilnya. Yang kamu maksud menyembah apa? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Ini loh. Arti sembah itu apa? Arti sembah itu bahasa mana? Artinya sembah itu. Ya Rasulullah, dengarkanlah ya Rasulullah. Artinya sembah itu mana? Apa
Apakah kalau kamu memanggil istrimu itu apakah kamu menuhankan? Kamu masalahnya memanggil orang mati. Orang yang memanggil orang lain apakah menuhankan? Ketika saya memanggil istri, manggil orang tua, manggil teman, itu daya saya panggil dia itu hidup. Ya itu, kan? Mampu berkomunikasi dengan saya. Yang telah mati, kita kangen pada orang yang tua yang telah mati, apakah itu menuhankan? Apa kamu manggil orang tuamu yang udah mati? Ya kalau kangen itu apakah menuhankan? Jadi pemanggil arwah Muhammad, teman-teman, mereka ini udah gelagapan mereka, teman-teman. Gimana? Masih sanggup berdiskusi dengan saya? Orang yang memanggil nama orang itu berarti mentuhankan. Kalau orangnya masih hidup nggak apa-apa. Kalau orangnya sudah tidak ada kemudian dirindukan itu apakah itu menuhankan? Iyalah, memanggil arwah itu namanya. Itu memanggil definisinya arwahnya dari mana? Definisinya dari mana? Tunjukkan dalilnya. Lah karena kamu masih menganggap dia mendengar, kamu menganggap dia maha hidup. Tunjukkan dalilnya. Ya udah. Ketika kamu memanggil Muhammad dengar nggak? Menuhankan, tunjukkan dalilnya. Ketika kamu memanggil Muhammad dengar atau enggak? Yang namanya mendengar itu telinga, yang mendengar itu adalah Allah itu. Kan pusing kan ya kalau ditanya itu kan? Yang mendengar itu adalah Allah itu. Bahwa Allah ini peduli kepada hambanya. Bahwa hambanya ini telah rindu kepada nabinya, kepada panutannya. Rusdi, ketika kamu memanggil Muhammad, di dalam hati kamu, keyakinan kamu, Muhammad mendengar nggak? Yang mendengar itu Allah. Terus kamu panggil Muhammad, dia nggak dengar? Itu untuk Allah sebagai wujud bahwa aku makanya Allah itu Muhammad itu Allah itu Muhammad itu Nabi itu. Kenapa kamu panggil ya Rasulullah? Ya sebagai bentuk bahwa aku merindukan itu. Yang ditanya dia dengar nggak dia? Allah yang mendengar. Terus ngapain panggil Muhammad? Manggil mayat kan kalian kan? Bahwa aku merindukan makanya kalian ini penuhan mayat. Oh, itu yang menyesatkan. Menyesatkan ini di mana? Itu ya kamu Rasulullah. Itu yang menyesatkan ya banyak umat. Berarti kamu itu yang dinubuatkan oleh Yesus. Bahwa akan betul banyak tidak kalian mengatakan memanggil Yesus Tuhan, yaitu dia menyesat dari buahnya dia akan menyesatkan banyak orang, yaitu kamu. Nih lari kemana-mana. Setelah terbukti dia manggil mayatnya Muhammad, dia nangis. Yang akan diusir oleh Yesus siapa? Jadi sudah kamu akui ya Rusdi ya, kamu memanggil mayatnya Muhammad, betul? Yang diusir oleh Yesus siapa nanti di hari kiamat? Lari lagi, kemana lari lagi? Itulah kamu. Karena telah menyesatkan membahas yang keluar dari selangkangan, saya turutin. Membahas menuhankan mayat, saya turutin. Kemudian Tuhanmu nih. Membahas penuhan manusia, saya turutin. Saya turutin semua dia lari dia kemana-mana kan? Dicekik juga Tuhanmu, ditelanjangi itu Tuhanmu. Diludahi itu Tuhanmu yang penting bangkit. Yang penting iya bangkit. Apa? Itu intinya tuh yang penting bangkit. Ya, mulutku juga bangkit, kontolku juga bangkit. Setelah kejang mati dia. kontolku bangkit. Berarti apakah kontolku Tuhanmu? Mau mentuhankan kontolku tak? Kejang dia. Ya. Kejang, surup, kesetanan. Makanya biar kalian tahu tabiat orang Islam kalau diajak diskusi kayak itu kualitasnya, bahasanya bahasa Islami. Yang telah kamu tuhankan itu. Ini bahasanya yang dinubuatkan oleh Yesus agar waspada bahasanya jangan Islami. Dan ciri-cirinya dan dia akan menyesatkan banyak umat. Surupan kan? Dialah. Kenapa kamu bahasamu sangat Islami? Memanggil Yesus Tuhan. Siapa yang manggil Yesus Tuhan? Kenapa bahasamu sangat Islami? Kamu apa saya? Kristen apa saya yang manggil Yesus Tuhan? Kemana-mana kan? Yang manggil Yesus Tuhan Kristen apa Islam? Kalian itu ya mau bahas yang manapun saya jabanin, kalian nanti nangis sendiri. Nangis kalian nanti. Jangan nangis, jangan nangis kamu di buka kacamatanya. Buktinya kamu kesurupan dari tadi. Kamu bahwa kamu sudah nangis itu. Coba. Pura-pura tertawa itu. Kamu memasalahkan keluar dari selangkangan, saya turutin.
Nangis kamu ujung-ujungnya. Muhammad keluar dari selangkangan. Coba. Terus mau bahas apa lagi? Menuhankan mayat. Kamu udah nangis juga. Kamu menuhankan mayat. Coba, yang bagian mana yang mau kamu bahas sekarang? Lari lagi kamu bahas masalah yang lain. Coba fokus, bisa nggak? Siapa yang berseru-seru pada mayat? Siapa yang berseru-seru pada mayat? Tuhanmu keluar dari selangkangan. Terus masalahnya di mana? Ya masalahnya di mana kalau Nabi Muhammad dilahirkan juga sama kamu? Ya, saya nggak masalahin itu. Yang kamu masalahin kan saya. Ya kenapa kamu jadikan framing kepada umat Islam? Sekarang saya tanya, Muhammad keluar dari selangkangan nggak? Iya. Nah, kamu kalau taat sama yang keluar sebentar. Kemudian saya tanya kalau kamu taat sama yang keluar, tenang. Aisyah mengeluarkan tenang. Aisyah keluar dari selangkangan apa enggak? Tenang ya. Aisyah mengeluarkan dari selangkangannya, keluarlah Muhammad. Panik dia kan. Panik. Kenapa kamu panik? Kenapa sih kamu panik? Malu yang mau menjawab. Enggak ada yang malu. Enggak ada yang malu. Coba dengarkan. Bisa saya bicara? Kamu berani nggak kalau saya bicara? Jawab dulu, Tuhanmu keluar dari selangkangan. Berani dia kalau saya bicara kan nggak berani. Siapa yang nggak berani? Kamu jawab dulu. Berani nggak kalau saya bicara? Tuhanmu keluar dari selangkangan apa enggak? Masalahnya di mana? Ya, Nabi Muhammad lahir dari selangkangan, masalahnya di mana? Oke, bisa saya bicara? Bisa saya bicara juga. Oke. Ketika Aisyah keluar dari selangkangan apa enggak? Nah, kan panik dia kan panik. Untuk menjawabnya. Jadi begini. Yesus kami bangkit, mengalahkan maut. Sementara yang keluar dari selangkangannya Aminah, itulah Tuhan kalian itu. Berarti dia tidak mati, Tuhan kalian itu mayat. Yang namanya mengalahkan maut itu berarti dia tidak mitong. Kalau masih mitong berarti bukan mengalahkan, tapi sudah takluk terhadap maut. Iya, itulah Muhammad, Tuhan kalian. Nabi Muhammad bukan Tuhan saya, ditunjukkan kalau saya menuhankan Nabi Muhammad. Oke, kamu berani nggak bantah Muhammad? Bantah apa? Berani nggak kau bantah dia? Bantah apa? Muhammad siapa yang mau kau bantah? Berani nggak kau bantah yang keluar dari selangkangannya Aminah? Yang selangkangan dari Aminah? Berani nggak kau bantah itu? Enggak nah, berani. Tuhanmu itu. Berarti Tuhan. Berani kamu berani gimana kamu itu? Yang keluar dari selangkangannya Aminah itu nggak berani dibantah sama umat muslim. Karena itu Tuhan kalian. Nangis. Buka kacamatamu agar kelihatan air matanya dia. Udah malu dia itu. Sudah saya turuti sampai mana? Sampai mana kamu mau diskusi sama saya? Membaca ayat tadi itu tidak tahu kamu. Nah, lompat lagi kan? Lompat lagi bahas ayat kan? Lompat lagi. Kamu mau sampai mana saya turuti? Mempelajari Al-Quran, saya turutin kamu mau sampai mana? Mau sampai mana kamu bahasannya? Saya turutin yuk. Mau yang mana kamu bahas lagi? Yang mati ditelanjang di tiang salib itu Tuhan siapa itu? Tuhan saya. Oh iya, berarti Tuhanmu mati ditelanjangi ya? Bangkit dia, mengalahkan maut. Ya sudah, berarti Tuhannya Edis mati ditelanjangi. Ya sudah, bye-bye. Lari, kabur, lari. Mau sampai mana dia saya tuh?